kebangunan rohani dimulai dari keluarga. Dan saya meyakini, mempercayai bagian ini. Bahwa kebangunan rohani dimulai dari keluarga. Yang setuju katakan, ya. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama. Kebangunan rohani dimulai dari keluarga. Yuk kita ngomong sama-sama ya. 1, 2, 3. Kebangunan rohani dimulai dari keluarga. Kita tambah keluargaku gitu ya. 1, 2, 3. Kebangunan rohani dimulai dari keluargaku. Yang setuju ngomong amin dong. Oke, mari kita baca ayatnya. Kita lihat Yosua 24 ayat yang ke-15. Yang sudah ketemu, mari kita baca bersama dengan bersuara satu ayat saja. Dengan bersuara sama-sama dengan saya pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yuk kita ulangi kata tetapi aku ya. 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang percaya katakan. Atau yang mau katakan. Iya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini ayat yang menarik dan saya diberkati bahwa kebangunan rohani itu dimulai dari keluarga. Saudara, sebelum kita masuk ke sana dan bagaimana peran kita, tetapi yang paling penting di bagian ini adalah kebangunan rohani adalah sebuah kebutuhan. Apalagi hari ini Bapak Ibu. Saudara, kisah akhir kitab Yosua pasal 24 ini menggambarkan kondisi di mana dibutuhkannya sebuah kebangunan rohani saat itu. Saya ulangi lagi, kalau kita membaca dengan teliti Yosua 24 seluruh kitab ini, maka nggak heran sih kalau kemudian Yosua berdiri kumpulkan semua orang Israel. Jangan lupa Yosua ini penggantinya siapa Bapak Ibu? Oke, bagus sekali, ini jemaat yang belajar Alkitab. Yosua penggantinya siapa? Kalau Yosua diganti oleh siapa? Nah ini lanjutnya, ini yang sulit ini. Ya, diganti oleh siapa Yosua? Nah Bapak Ibu, ini yang problem. Makanya saudara, ini kondisi di mana kebangunan rohani itu sangat dibutuhkan. Saya pas gini hilang saudara-saudara ya. Oke, bisa ditayangkan khotbah saya. Nah paling tidak ada dua kondisi yang mempengaruhi, yang kita bisa berkata saat itu membutuhkan kebangunan rohani. Yang pertama, Yosua tahu persis karena waktu itu masa transisi ya Bapak Ibu. Nah ini Yosua. Tapi jangan saudara catat di foto, ini fotonya Yosua. Karena masa itu gak ada HP Bapak Ibu, belum ada kamera. Jadi ini cuma ilustrasi aja, saya cari orang tua pada masa Israel kuno keluarnya gini. Ya, untung bukan keluar opa saya. Kalau opa saya pasang di sini ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ini masa transisi. Kenapa? Karena Yosua menyadari dirinya telah tua dan sebentar lagi akan mati dan menjadi masa yang memungkinkan terjadinya kemerosotan rohani. Orang-orang gak melakukan firman Allah. Gak usah dibukakan, gak apa-apa saya bacakan aja. Lalu Yosua 23 ayat 1 dan 2. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya. Dan ketika Yosua telah tua, perhatikan. Ketika Yosua telah tua dan lanjut umur. Ayat 2, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, para pengatur pasukannya. Dan berkata kepada mereka, aku telah tua dan sangat lanjut umur. Saudara, kemudian di pasal 23 ayat yang ke-14. Yosua ngomong, maka sekarang, ini menarik nih ayatnya. Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Yosua kelihatannya tahu, aku mau mati gitu. Jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Dan tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi oleh Tuhan. Nanti kita akan bahas beberapa hal. Tapi saudara, ini menunjukkan adanya masa transisi. Dan saya mau memberitahu, ketika ada masa transisi kepemimpinan, selalu ada di situ ketegangan. Selalu ada di situ masalah. Entahkah kemerosotan ekonomi, tantangan, gak cocok. Kan namanya siapa yang mengganti
itu pasti ada problem. Indonesia contohnya. Betul ya? Dan ini adalah problem yang ditakutkan oleh Yosua. Berbeda dengan Musa digantikan Yosua. Itu ada transisi Bapak Ibu. Atau Musa ini mirip-mirip dengan bangsa Israel. Rombongan pertama yang mati di padang gurun. Kemudian diganti yang masuk Kanaan rombongan kedua. Itu transisi juga. Bukan transisi pemimpin tetapi transisi pengikut. Kalau yang ini pemimpin. Nah saudara gak heran sih. Nanti Bapak Ibu baca di Hakim-Hakim pasal 1 dan 2. Kelihatan mereka masih takut akan Tuhan generasinya setelah Yosua mati. Kemudian gak lama kemudian Alkitab memberitahu. Mereka melakukan semua menurut kebenarannya sendiri. Oke. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan sehingga memang perlu kebangunan rohani di masa itu. Yang kedua, jadi bukan hanya masa transisi. Tetapi pada masa transisi ada bahaya lain yang mengancam. Kalau Bapak Ibu membaca pasal 23 yang tadi sangat mengena gitu ya. Ini transisiku, aku sudah tua, aku mau mati. Kemudian akan ada pengganti. Dan itu yang ditakutkan Yosua. Tetapi Yosua bukan hanya itu. Tetapi ada bahaya laten atau bahaya yang mengancam. Saya bacakan aja di pasal 23 ayat 11. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini. Perhatikan kata sisa bangsa-bangsa ini. Yang masih tinggal di antara kamu. Kawin mengawinkan dengan mereka. Serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu. Dan gaya hidupnya masuk Bapak Ibu. Ini yang ditakutkan sebetulnya. Dan itu kemudian terjadi. Saudara sehingga terjadi gaya hidup yang duniawi yang jahat. Terjadi penyembahan berhala. Jangan heran sih. Setelah nanti Yosua tiba di kitab Hakim-Hakim pasal 17 ayat 6. Saudara jangan kaget ketika Hakim-Hakim belum pasal 24 ya. Baru 17 ayat 6. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Maksudnya belum ada raja. Yosua mati kemudian digantikan hakim-hakim yang Bapak Ibu harus hati-hati baca kitab Hakim-Hakim. Bukan satu hakim mimpin seluruh Israel bukan. Tapi hakim wilayah. Sehingga kalau di jumlah tahunnya nanti jadi bingung loh. Kok tahunnya terlalu panjang Pak Lukas. Dari masa Yosua ke kerajaan. Itu karena saudara harusnya dibaca kitab Hakim-Hakim. Itu terjadi semacam sporadis gitu. Pemimpin utamanya jadi gak ada setelah Yosua. Sehingga saudara yang dikasih Tuhan yang ditakutkan oleh Yosua terjadi. Apa? Pada masa itu tidak ada raja di antara. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut bukan lagi firman Allah. Bahkan di pasal 1-2 itu sudah diingatkan. Kamu harus menghabisi seluruh bangsa ini. Tapi mereka membiarkan. Dan Tuhan mengizinkan di sana. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan gak heran. Nanti kalau saudara membaca hakim-hakim terjadi kemerosotan yang begitu dalam. Penyembahan berhala. Saudara-saudara gak seperti luar biasa penyembahan berhala yang luar biasa. Saudara bisa membaca nanti di kitab Hakim-Hakim. Mika itu bangun ini. Keluarganya Gideon itu adalah penyembah berhala. Sehingga Gideon harus menghancurkan berhalanya ketika Tuhan mengadakan kebangunan rohani di sana. Dan hampir semua Bapak Ibu. Hampir semua. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Kejahatan. Wih ngeri. Kitab Hakim-Hakim itu menggambarkan kemerosotan yang begitu dalam. Apalagi nanti di pasal 17, 18, 19, 20, 21. Terus. Percabulan, perzinahan yang luar biasa terjadi Bapak Ibu. Itu noda di Gibeon kalau di Alkitab kita. Itu sangat mengerikan. Bukankah kita hidup dalam dunia di zaman yang tidak jauh berbeda? Kita hidup di kemerosotan moral dan rohani. Lihat gaya hidup duniawi dengan segala kejahatannya. Hari ini yang paling viral Bapak Ibu. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu lihat gitu. Saya hanya lihat di berita di televisi dan saudara kadang saya di HP saya ini banyak berita saya cuma ambil di SS gitu. Saya kira Bapak Ibu tahu ya SS ya. Bukan sambal Surabaya ya. Bukan. Ya. Saudara yang tertangkap di Surabaya ternyata Surabaya menjadi satu pabrik terbesar narkoba. Yang lebih viral lagi hari ini percabulan.
ada akun, saudara, akun pornografi yang sedarah, kemudian diganti suka duka. Saya kurang memperhatikannya terlalu ya. Tapi Bapak Ibu harus tahu itu pengikutnya 32.000. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya itu tapi penyembahan berhala. Saya nggak ngomong penyembahan berhala, kita semua punya cincin, jimat. Kenapa disebut jimat? Barang siji di rumah katanya saudara. Baru tahu ya, jimat itu barang siji di rumah. Sekarang bukan lagi jimat-jimat begitu. Saudara-saudara, kalau dulu waktu saya masih kecil, saudara ngerti begitu-begitu. Saya melayani di gereja yang mayoritas, maafkan orang Jawa. Yang dulunya dengan okultisme, dengan apa, saya bakar jimat. Dulu Bapak Ibu, awal-awal saya jadi gembala. Ada jemaat yang bertobat, kemudian bawa, maaf ya, kain mori gitu. Kain mori itu kain untuk membungkus mayat gitu. Saya nggak tahu apakah sudah dipakai atau belum. Tetapi kain itu adalah ilmunya gitu. Jadi kalau dia itu berkelahi, kalau dia bertengkar, menurut dia ya. Nanti kalau sudah sakit semua badannya, cukup diselimuti kain itu, diangkat sembuh. Gitu. Menurut dia sih. Nah, saya bakar, ya percaya Yesus, bertobat di kebaktian begini. Kok muda itu? Karena dia 14 tahun di satu perguruan silat, dia pendekar walaupun badannya kecil ya, pendek-pendek mekar. Pendekar kan pendek-pendek mekar. Nah kalau saya ini ya pendekar ya, pendek-pendek mekar perutnya. Terima kasih, ini tertawanya menghina di sebelah sana. Ada mata Tuhan yang melihat saudara. Jelek-jelek begini ya jelek saudara. Saudara ketika dibakar ada bayangan yang keluar begitu. Nah tapi bukan saya yang lihat ya Pak Ibu, karena kita berdoa ada beberapa jemaat yang saya ajak kemudian kita bakar. Ada lagi yang katanya cincin akik. Saudara saya mengalami yang begitu-begitu. Yang kalau dibuang katanya pulang balik. Buang pulang balik. Bawaan sini gak balik gak? Ayo bertobat. Lalu terima Yesus kemudian cincinnya. Kemudian saya bawakan. Gak bisa Pak. Saya sudah pukul pakai apa saja. Dia gak bisa pecah batunya. Kamu tuh jangan ngomong sih enggak. Gak ada batu yang gak bisa hancur. Bawa sini saja. Dibawa saudara. Kemudian saya bakar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Belum amen. Tak tutup pakai palu cili itu. Hancur saudara. Ini bukan jimat ini ya. Saudara, tapi memang ada kuasa gelap sih di situ. Saya hanya ingin memberitahu sekarang kita bukan begitu. Tetapi berhalanya berbeda. Dan yang paling penting berhala bukan apa yang di luar kita. Tetapi apa yang di dalam diri kita. Yang ngerti katakan amin. Semua berhala itu adalah fokusnya kita. Sehingga kenapa kita begitu? Supaya kaya raya. Kita yang kaya. Saya beritahu saudara. Semua berhalanya kita. Dosa itu jadi berhala. Karena kepuasan kita yang penting. Sehingga saudara posisi Allah digeser. Dan itu terjadi hari ini. Orang sulit fokus dengan Tuhan. Generasi kita sulit fokus dengan Tuhan. Ada banyak masalah. Ada banyak tantangan Bapak Ibu. Kita sampai buat seminar bagaimana menjangkau gen Z. Bagaimana menjangkau gen Alpha. Saya enggak mengkritik itu. Saya juga pembicara salah satunya. Cuma saya hanya memberitahu betapa mengerikannya penyembahan berhala. Mereka menyembah dirinya. Jangan-jangan kita juga penyembah berhala. Hobi bisa jadi berhala. Kita bahkan tidak mampu untuk berhubungan dengan Tuhan di dalam gereja. Di gereja-gereja orang megang HP. Gak salah, saya pegang tab HP di kantong. Tapi kita gak pernah connect dengan Tuhan. Karena yang kita sembah sebetulnya bukan Tuhan tetapi diri kita. Kepuasan kita. Keinginan kita. Nah saudara, kita ada di masa di mana butuh kebangunan rohani. Bisa ditayangkan lagi. Kita butuh kebangunan rohani. Kita harus menangkap pesan Tuhan ini. Kita butuh kebangunan rohani. Dan kebangunan rohani selalu dimulai dari keluarga yang percaya, katakan amin. Kebangunan rohani selalu dimulai dari hati Tuhan. Tapi saya mau sedikit masuk ke dalam. Sebetulnya bukan dimulai dari keluarga. Tetapi saya memberitahu saudara, kebangunan rohani itu ada di dalam hati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Di seluruh Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, hati Tuhanlah. Kebangunan rohani adalah kerinduan Tuhan. Kebangunan rohani atas keluarga-keluarga. Kebangunan rohani atas kota. Kebangunan rohani atas bangsa-bangsa. Hati Tuhan yang lebih dulu, yang percaya katakan amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
Ia mengaruniakan, kok gak ono sing jawab ini saudara. Ia mengaruniakan, tapi saya yakin saudara mungkin terpukau gitu ya. Atau ngantuk, ini bahaya ini. Ia mengaruniakan sampai Bapa mengaruniakan Yesus untuk kita. Kalau dia nggak cinta, kalau dia nggak ingin ada perubahan, kebangunan rohani, orang-orang meratap, mencari Allah, merindukan Allah, orang-orang yang terpisah dengan Allah, itulah kebangunan rohani. Kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Dan itu dimulai dari hati Tuhan kan. Sampai-sampai Tuhan sendiri tidak cukup duduk di tatanya. Sang Firman menjadi manusia untuk saya dan saudara mati di kayu salib. Supaya kita dibangunkan rohaninya. Yang mati dibangkitkan oleh kuasa Kristus Yesus di kayu salib. Yang percaya katakan. Nangkep. Next. Itu sebabnya Yosua meneladankan dan menyampaikan, jika kamu anggap tidak baik, bla 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 bla. Tetapi aku, kata Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kebangunan rohani dimulai dari seorang Yosua. Kebangunan rohani dimulai dari keluarga Yosua. Pertanyaan yang penting adalah bagaimana kita berperan dan mengambil keputusannya. Jangankan Yosua, saudara, Mother Teresa itu menuliskan begini. If we want change the world, go home and love your family. Jika kamu ingin mengubah, apa Bapak Ibu? Keseluruhan dunia ini. Pulanglah dan sayangilah keluargamu. Mother Teresa tahu bahwa awal dari kebangunan rohani adalah keluarga saudara. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Kalau gitu bagaimana peran kita Bapak Ibu? Yang pertama, yuk. Yang pertama kita baca sama-sama. Bangkit dan berdirilah bagi keluarga saudara. Mari kita semua berdiri bagi keluarga kita. Saudara milikilah seperti Yosua, pemimpin keluarga Israel. Jangan lupa Israel ini keluarga loh Bapak Ibu. Abraham, Ishak, Yakub. Yakub punya 12 anak, jadilah Israel. Ini keluarga. Saya kaget tadi malam, tadi sore ada keluarga mama saya. Saya nggak kenal sama sekali. Ini sopo ngaku keluarga saudara. Ternyata dia sepupu mama saya. Jadi emak saya punya adik. Nah dia ini keluarganya dia itu. Saya baru tahu diceritain. Lek ngono keluarga itu banyak saudara. Dan dia punya adik 4. Masih ada lagi keluarga lain. Saya diomongi. Oh aduh so gak kenal di jalan-jalan saudara. Saya pernah saudara pergi ke satu tempat. Tapi kelamaan nanti saudara. Dari keluarga yang lain gitu. Dari keluarga papa saya. Saya pernah saudara-saudara di Surabaya ini loh. Saya masih anak muda gitu. Saya masih SMA maksud saya gitu loh. SMA atau SMP. Tiba-tiba saya didatangi jalan nih. Lagi jalan-jalan di Surabaya. Kemudian didatangi orang. Pas ketemu papasan. Lalu saya dipalak saudara. Wih, ketemu preman. Kalau orang Surabaya kan jalur duit ngono. Saya bilang enggak ada. Oh diperiksa saya. Ya kena lah uang saya di kantong. Ya kan. Dia ini pakai jalan pulang tetap diminta. Dia lihat saya lihat dia gitu. Nah kemudian satu kali saya diajak papa saya ke rumah keluarga gitu. Ini masih keluarga. Waktu saya datang ke sana, saya duduk. Anak yang malak saya duduk di depan saya. Oh Tuhan tolonglah. Loh mas, dia manggil saya harus mas. Karena saya ternyata keluarga lebih tua dari dia. Loh mas, langsung maaf ya mas. Saya bilang yo tak keplai ini ya. Tobat. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya yang memberitahu, bukankah ini keluarga, mereka keluarga. Saudara-saudara kita harus punya beban. Kita harus memiliki beban seperti Yosua. Yosua nggak hanya tinggal diam, kemudian ya sudahlah tenang, saya pemimpin, saya akan segera dipanggil Tuhan. Saya akan segera mati dan sudahlah, sang penting damai, saya sudah memimpin dan orang akan mencatat nama saya Yosua pemimpin yang sukses. No. Saya kepala keluarga, Yosua kepala keluarga untuk keluarganya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tetapi Yosua mengenal hatinya Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu menangkap kerinduan dan hati Tuhan. Tuhan ingin di tempat ini, di keluarga-keluarga di tempat ini.
terjadi kebangunan rohani yang dahsyat. Tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Satu kali ada anak kaum muda itu datang. Memang keluarganya agak karut marut, Bayu. Ya saya pelayanan. Bapaknya masuk penjara. Mamanya gak ada pekerjaan lagi. Anak-anak ini mau dikeluarkan dari sekolah. Dia datang ke saya kemudian ngomong, Pak Lukas, apa yang saya harus buat gitu. Dengan penuh kemarahan, kebencian. Benci sama keluarganya. Benci sama papa, mamanya. Benci sama kondisi. Dia ngadepi saya diem aja. Dia mengungkapkan unek-uneknya. Bukan minta dibelas kasihani ya. Aku tulungan pendeta. Enggak, bukan. Dia marah. Kenapa mesti gini. Terus dia ngomong panjang lebar. Saya bingung juga sih ngomong. Nyalahkan semua keadaan, nyalahkan orang tuanya. Memang gak benar sih. Nyalahkan keadaan, nyalahkan kondisi, kemudian nyalahkan Tuhan pada akhirnya. Dia ngomong ada kalau hampir 1 jam. Saya biarkan sambil nangis dia. Dia anak pertama. Karena masih ada 2 lagi anak-anak yang lain. Yang juga putus sekolah, akhirnya pergaulannya kurang baik. Begitu dia selesai, kemudian saya di doa aja sih. Saya dikasih hikmat Tuhan. Saya mau menghibur apa model gini. Kemudian saya cuma tanya. Misalnya namanya Lukas gitu ya. Supaya enggak Lukas gitu. Kamu milih dah keluarga yang kamu punya sekarang. Kamu milih ya. Dilahirkan sama siapa? Enggak. Terus saya bilang kalau gitu Tuhan punya maksud kamu ada di sana. Makanya Tuhan utus kamu ketemu saya. Kaget dia. Dia liatin saya. Maksudnya Pak, ya dari kamulah keluarga ini dipulihkan oleh Tuhan. Dari kamulah orang tuamu dipulihkan Tuhan. Dari kamulah Tuhan taruhkan memang. Dia kaget lihat saya, air matanya keluar. Kemudian kita doa, saya peluk dia, saya doakan. Dan puji Tuhan saudara 3-3-nya selesai sekolah. Kejadian yang cukup lama. Orang tuanya sudah dipanggil Tuhan. Ya sudah selesai problemnya. Dan semua anak-anak ini sekolah dan bekerja dengan baik. Saudara-saudara dari siapa? Kalau bukan saudara siapa untuk keluargamu? Gereja, keluarga itu cerminan dari gereja. Kalau keluarga itu mengalami kebangunan rohani, gereja mengalami kebangunan rohani. Dunia mengalami kebangunan rohani. Yang ngerti katakan amin. Karena itu adalah, dan itu dimulai dari saudara. Yang mau punya hati. Yang kedua, berperanlah sebagai anggota keluarga seperti yang Tuhan perintahkan. Saudara gak bisa tinggal diam. Bapak Ibu, pulanglah katanya Mother Teresa, sayangi keluargamu. Maksudnya apa sih? Berperanlah di keluarga. Bangkitlah dan berperan aktif. Yosua, dia gak hanya berperan di antara bangsa Israel. Kemudian ya sudah kita maju. Oh, no. Yosua lebih dulu. Tetapi aku sebagai bapak, sebagai imam, sebagai suami, sebagai ayah di keluargaku. Tetapi aku memastikan supaya keluargaku menyembah Tuhan, keluargaku beribadah kepada Tuhan. Bagaimana kita menyampaikan kasih Kristus, menyampaikan kebaikan Kristus, menyampaikan Injil Kristus. Kalau kita sendiri gak menghidupinya, kalau kita sendiri tidak berperan sebagai keluarga yang baik, yang sesuai firman Allah. Suami-suami jadilah suami yang takut akan Tuhan. Istri yang tunduk suami. Anak-anak hormati orang tuanya. Orang tua kasihi, didik anak-anak kita. Gak ada cara lain. Lakukan firman Allah. Gak ada cara lain. Yang kedua kita mesti berperan, ambil peran itu. Dan tentu saja seperti pujian yang terakhir tadi. Kita punya Tuhan yang besar, yang percaya katakan amin. Kita punya Tuhan yang besar. Kita perlu mengandalkan anugerah Tuhan dan menghidupi peran yang Tuhan berikan. Kadang-kadang kita nggak menunjukkan itu Bapak Ibu. Di gereja ini kalau di rata-rata ya, kalau di daftar, gereja manapun, banyak cewek atau banyak cowok? Banyak bapak atau banyak ibu? Hah? Nah, yang jawab ibu itu mesti perempuan. Karena laki-laki bukan
Gak mau membela diri karena sulit belanya ya. Memang kebenarannya begitu. Suami-suami gak jadi kepala, gak jadi imam, gak bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Waduh gawat Bapak Ibu. Oke, waktu saya sangat singkat tapi berperanlah sebagai keluarga. Yang ketiga, sampaikan kebaikan dan kebenaran Tuhan. Kalau Bapak Ibu memperhatikan konteksnya pasal 24, Yosua memulainya dengan kebaikan Tuhan. Yosua mengumpulkan bangsa Israel kemudian ngomong soal kebaikan Tuhan. Tuhan gak pernah salah. Tuhan terus memenuhi janjinya. Ya dan amin. Tadi udah kita baca di pasal 23, 24 pun sama. Dia yang adalah Allah nenek moyangmu. Dia yang memanggil Abraham, Ishak dan Yakub. Dia yang mengutus Musa Harun. Membuka jalan di lautan. Dia yang melepaskan kamu. Dan ini harusnya diberitakan memang. Kebangunan rohani yang sejati tidak bisa lepas dari Injil. Kebangunan rohani yang sejati tidak bisa lepas dari pemberitaan verbal tentang Yesus Kristus Tuhan, tentang kebaikannya, tentang firman-Nya. Dan harusnya itu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Bagaimana kita dapat memberitakan kepada dunia? Ini saya kutip, ini bagus, saya lupa siapa tulisannya. Kalimatnya begini, bagaimana kita bisa memberitakan kepada dunia apa yang belum kita sampaikan kepada keluarga kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, kebenaran harus disampaikan. Orang tua sampaikan ke anak-anak kebenaran ini. Firman Tuhan harus disampaikan, Injil harus disampaikan bersama kebenarannya. Bukan gereja saja, tapi seluruh jemaat, seluruh keluarga menyampaikan untuk anak-anaknya. Yang terakhir Bapak Ibu, bangun keluarga yang beribadah. Saya tulis yang berelasi kepada Tuhan saja. Sekali lagi Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Akan melayani Tuhan. Bapak Ibu, kata ibadah itu digunakan bukan kata kebaktian, bukan. Bukan digunakan kata memuji Tuhan. Karena juga memuji itu bahasa Ibrani-nya macam-macam. Termasuk memberkati, barak, itu juga bisa diterjemahkan memuji. Tergantung konteks, sintaksisnya. Tetapi kata ini digunakan adalah kata afat. Melayani Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan. Ini bukan hanya masalah nyanyi family altar. Ini bukan masalah jadwal dan aturan di rumah. Kita harus ini, harus itu. Sebetulnya itu oke. Tetapi bangunlah relasi. Bangunlah sikap melayani di dalam rumah tangga kita masing-masing. Saudara, sikap melayani Tuhan yang muncul bukan hanya waktu persekutuan family altar di keluarga kita. Walaupun itu penting. Seluruhnya. Sehingga anak-anak mengerti Tuhan. Saya nggak punya anak Bapak Ibu. Tetapi saya punya teman-teman yang punya anak. Dan itu jadi teladan lah buat saya. Salah satu teman saya ada di Solo. Saya masih ingat betul kalau saya diundang tugas di Solo. Di satu STT, kemudian ada gereja juga di sana. Saya tinggal di rumahnya. Kemudian kalau pagi Bapak Ibu saya sudah bangun. Kemudian kita diajak sarapan, duduk-duduk gitu. Selalu anaknya datang. Terus dipanggil, perempuan 3. Oh, perempuan 4 anaknya. Oke, cewek-cewek 4. Tapi dari muda saya ikuti. Sekarang anaknya sudah menikah, tinggal 1 yang belum menikah. Yang menarik adalah setiap sekolah mereka mesti, "Pa, mau ke sekolah." Papanya langsung keluar. "Sini. Ayo sini." Langsung didoakan. Dia peluk anaknya. Berdoa, pendek dan panjang. Tapi ada sebuah relasi dengan Tuhan dan keluarga itu loh. Nanti anak yang kedua, bahkan kalau papanya ada rapat yang pagi-pagi mesti berangkat dengan saya. Itu saya masih sempat waktu jalan mamanya ganti. Saudara, ini bukan masalah apakah kita PA, ibadah keluarga penting, doa bersama. Kadang-kadang waktu bisa saja. Tapi bisa di meja makan. Kita bangun anak-anak kita untuk berelasi dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan. Hari ini mana lebih kuat?
HP atau Tuhan sih? Maaf ya Bapak Ibu. Tapi kita banyak scroll. Doa itu kesekian daripada HP kita. Dan ini kenyataan sih. Bukan hanya untuk anak-anak Tuhan. Jangan-jangan pendeta juga. Mari kita belajar bersama. Berperan, berdiri untuk keluarga kita. Berdiri untuk bangsa ini. Dimulai dari dalam keluarga kita. Dan saya percaya roh kebangunan rohani adalah roh Allah yang akan menggerakkan hati saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua.